Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin Salvariansi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dia Marsanda, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Kajian Linguistik Forensik Ujaran Kebencian pada kolom komentar Instagram Selebgram Indonesia, Studi Kasus Jana Amira Priyanka. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Ada 3 poin yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama yaitu kasus Jana Amira Priyanka, yang kedua ujaran kebencian pada kolom komentar Selebgram Agnia, dan yang ketiga yaitu teori semantik dan kajian linguistik forensik. Kita awali dengan kasus Jana Amira Priyanka. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, penyiksaan, dan semacamnya. Nah, kasus pada penelitian saya itu merupakan kasus seorang anak berusia 3,5 tahun bernama Chana, anak seorang selebgram bernama Agnia, yang mengalami penyiksaan dan juga penganiayaan dari suster atau pengasuhnya sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, singkat cerita, Agnia ini memposting foto anaknya dengan penuh luka di bagian matanya, telinganya, dan sebagainya di akun Instagram pribadi miliknya. Nah, setelah memposting ke akun Instagram pribadinya, virallah satu Indonesia dan banyak sekali komentar-komentar dari para selebgram lainnya, para artis, dan juga para netizen, bahkan sampai ribuan ratusan komentar. Nah, di sini saya tertarik untuk menganalisis ujaran-ujaran yang mengandung kebencian pada kolom komentar selebgram yang bernama Agnia. Di sini saya menganalisis bagaimana bentuk dan makna ujaran-ujaran kebencian tersebut, dan juga bagaimana elemen bahasa yang berkaitan dengan regulasi hukum ITE nomor 19 tahun 2016 tentang ujaran kebencian. Jadi itulah 3 poin yang melatar belakangi penelitian saya. Selanjutnya yaitu kajian relevan. Di sini ada 3 penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu penulisnya Feby Ramdhani S tahun 2021 yang berjudul Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram Selebgram Indonesia, sebuah kajian linguistik forensik. Nah, yang kedua yaitu penulisnya Wihdatul Af'al tahun 2022 yang berjudul Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter, kajian linguistik forensik. Nah, yang terakhir Dea Stefani BR Subakti dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Tiara Andini di Media Sosial TikTok. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini difokuskan pada identifikasi bentuk ujaran kebencian seperti bagaimana bentuk dan maknanya, serta elemen bahasa yang berkaitan dengan regulasi hukum ITE nomor 19 tahun 2016 serta SE atau Surat Edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015 yang mengupas tentang ujaran kebencian dalam kolom komentar tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan juga tujuan penelitian. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan penelitian dan juga 2 tujuan penelitian. Nah, yang pertama, bagaimana bentuk dan makna ujaran kebencian pada kolom komentar di media sosial Instagram milik Agnia, dan juga bagaimana elemen bahasa yang berkaitan dengan regulasi hukum ITE nomor 19 tahun 2016 serta Surat Edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015 tentang ujaran kebencian. Nah, tujuan penelitiannya itu yaitu untuk mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar di media sosial Instagram milik Agnia, dan juga mendeskripsikan elemen bahasa yang berkaitan dengan regulasi hukum ITE nomor 19 tahun 2016 serta Surat Edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 2 manfaat, yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebahasaan mengenai ujaran kebencian pada kolom komentar di Instagram atau media sosial lainnya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan berkomunikasi di platform media sosial.
Yang kedua, mendorong kesadaran masyarakat akan dampak dari komunikasi di media sosial karena komunikasi yang disampaikan dapat diakses secara bebas oleh siapapun. Kemudian, menjadi tambahan referensi bagi peneliti dalam bidang linguistik forensik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini ada contoh data, salah satu contoh data, kalian bisa baca sendiri ya. Ini tuh benar-benar kasar sekali. Jadi ini termasuk ke dalam salah satu ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan. Di sini ada secara konseptual, kata polisi itu bermakna badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum menurut KBBI. Kemudian kata goblok secara konseptual bermakna bodoh sekali atau tuli. Kata Joko Beruk terdiri dari dua kata, yang pertama itu Joko dan Beruk. Joko adalah nama orang dan Beruk itu secara konseptual itu bermakna kera besar yang berekor pendek dan juga kecil. Nah, kata anjing secara konseptual bermakna binatang menyusui yang bisa dipelihara untuk menjaga rumah. Dan kata kampung secara konseptual bermakna terbelakang atau kurang modern. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu media sosial Instagram menurut M. Siluhan tahun 1962 halaman 236. Kemudian ujaran kebencian menurut Manganti B tahun 2016. Yang ketiga linguistik forensik menurut Olson tahun 2009. Dan yang terakhir yaitu teori semantik menurut Taligan tahun 2017. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Saya di sini menggunakan ahli Sugiono. Menurut Bogdan dan Piklen dalam Sugiono tahun 2020 halaman 7 menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pengumpulan data berbentuk kata-kata atau gambar-gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik, yaitu teknik baca, teknik catat, dan juga teknik dokumentasi dengan ahli yaitu Hapni Sahir tahun 2022 halaman 28. Prosesnya itu yang pertama membaca dengan teliti dan seksama ujaran-ujaran kebencian dalam kolom komentar selebgram yang bernama Agnia. Kemudian teknik dokumentasi. Setelah membaca ujaran-ujaran kebencian di kolom komentar, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara screenshot atau tangkap layar dari kolom komentar di media sosial Instagram. Kemudian setelah teknik dokumentasi, peneliti melakukan teknik catat. Teknik catat dilakukan dengan cara mencatat poin-poin penting dari data yang didapatkan untuk mendukung pengumpulan data. Selanjutnya teknik keabsahan data. Di sini saya menggunakan teori Moleong tahun 2016 yang menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Selanjutnya yaitu teknik penyajian data. Di sini saya menggunakan teori Dirga tahun 2018 yaitu dengan teknik formal dan juga informal. Hasil analisis data ujaran kebencian pada kolom komentar selebgram Agnia disampaikan dengan pendekatan informal. Pendekatan ini melibatkan peneliti dengan memberikan deskripsi rinci mengenai hasil analisis data tersebut menggunakan metode informal lebih terperinci dan juga terinci, sehingga hasil yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu teknik menggunakan data. Di sini saya menggunakan teori Jiwandoro tahun 2015 halaman 112. Teknik pengodean data adalah melakukan proses analisis data dengan memberikan kode-kode pada sebuah data. Di sini ada UK1 merupakan ujaran kebencian nomor urut 1, kemudian PH artinya penghinaan, PNB pencemaran nama baik, PNT penistaan, MBB menyebarkan berita bohong atau hoax, kemudian MHST yaitu menghasut, PTM perbuatan tidak menyenangkan, dan MRVKI merupakan memprovokasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan teori Sugiono tahun 2019 halaman 156. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Selanjutnya yaitu data penelitian. Pada penelitian ini, datanya yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang mengandung ujaran-ujaran kebencian pada kolom komentar selebgram Agnia Punjabi di media sosial Instagram. Baik, sekian pemaparan hasil seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.